Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, hari ini mohon maaf saya agak telat menyampaikan informasi terkini tentang COVID-19 di Provinsi Lampung pada hari Kamis tanggal 9 April 2020. Kali ini agak berbeda teman-teman media, saya ditemani sama JBI agar informasi yang saya berikan bisa didapat oleh semua yang ada di Lampung ataupun di seluruh Indonesia yang melihat penjelasan saya ini. Baiklah, bagaimana kasus perkembangan COVID-19 di Provinsi Lampung? Saat ini ODP atau orang dalam pemantauan yang ada di Provinsi Lampung berjumlah 2.183, di mana sudah selesai kita pantau itu ada 1.124 dan masih dalam proses pemantauan belum mencapai 14 hari ada 1.059. PDP atau pasien dalam pengawasan saat ini sampai tanggal 9 April kami mempunyai 47 orang dengan rincian masih dirawat atau diisolasi belum mendapat hasil labnya ada 30 orang, sedangkan yang negatif itu ada 16 orang, dan ada PDP kami 1 orang meninggal, tapi kami belum mendapat konfirmasi positif tentang hasil lab COVID-19. Sedangkan kasus terkonfirmasi sampai saat ini di Provinsi Lampung ada 18 orang. Dengan rincian yang masih berada di ruang isolasi, yang positif itu ada 7 orang, yang meninggal itu semalam jam 23 itu ada 1 orang, jadi kami punya 4 orang yang meninggal dan sembuh 7 orang. Ada kabar gembira untuk Lampung, alhamdulillah 1 orang pasien kami, pasien nomor 1 itu tadi meninggalkan rumah sakit Abdul Muluk. Jadi dalam arti kalaupun sembuh tapi keadaan umumnya itu belum terlalu baik, tentu rumah sakit akan tetap merawat sampai pasien tersebut sehat betul, walaupun hasil labnya, swabnya sudah negatif. Ya, alhamdulillah hari ini pasien nomor 1 kami meninggalkan rumah sakit Abdul Muluk. Ada pertanyaan, apakah benar ada 1 pasien positif yang meninggal lagi? Infonya suami dari yang kemarin meninggal. Benar, hari ini kami punya tambahan 1 pasien yang positif meninggal dunia, yaitu pasien kami nomor 13. Ya, pasien tersebut sejak sore pukul 17 dilaporkan keadaan umumnya semakin memburuk dan sudah dilakukan terapi secara maksimal dengan pemasangan non-intubation ventilator, dan pada pukul 23.08 pasien kami nomor 13 meninggal dunia di ruang isolasi Rumah Sakit Abdul Muluk. Ada pertanyaan yang dari pasien tersebut, apakah keluarga pasien yang meninggal tersebut akan di tracing lagi? Karena pengalaman kemarin setelah pasien nomor 13 ini positif dengan swabnya, kami sudah melakukan rapid test terhadap istri dan beberapa orang anaknya yang serumah. Hasilnya adalah negatif. Karena kejadian itu, saya ingin minta nanti hari ini mungkin sudah di tracing kembali keluarga daripada pasien nomor 13, ya, dan yang lainnya juga sudah dilakukan tracing sebenarnya, karena pasien nomor 13 ini sudah cukup lama juga berada di dalam ruang isolasi Rumah Sakit Abdul Muluk. Ya. Selanjutnya ada hubungan lagi, apakah sudah ada hasil dari pasien yang meninggal kemarin? Hasilnya sampai hari ini kami belum mendapat hasil swab PCR-nya dari Palembang. Kalau sudah dapat, segera kami akan kabarkan kepada teman media semua. Ada lanjutan lagi, bagaimana keadaan terakhir dari pasien nomor 13 sebelum meninggal? Apakah ada riwayat penyakit penyerta? Iya, pasien nomor 13 kami dia komorbiditas. Komorbidnya karena apa? Karena usianya sudah lanjut, itu 63 tahun, dan ada penyakit penyertanya hipertensi heart disease. Jadi
Sudah kita ketahui bersama bahwa pasien-pasien yang positif coronavirus atau COVID-19 jika ada penyakit penyerta ya pasti dan juga lansia itu biasanya memang prognosenya kurang baik ya. Tapi semua usia itu bukan milik kita, semua usia itu adalah milik Allah ya. Tetap kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua pasien-pasien positif COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung. Ada pertanyaan, apakah keluarga pasien di rumah akan diisolasi mengingat sang istri meninggal dengan gejala COVID-19? Kami belum bisa mengisolasi karena apa? Hasil lab daripada istri yang bersangkutan belum datang kepada kami di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Anaknya pun waktu itu kita lakukan rapid test, hasilnya negatif. Jadi kalau kita rapid test hasilnya negatif, kita tidak bisa lanjut ke swab tenggorokan. Jika hasilnya positif, kita lanjut ke swab tenggorokan sehingga hasilnya baru dilihat positif dapat negatif. Jadi untuk saat ini anak-anak yang bersangkutan atau di rumah mungkin kalau untuk warga yang merasa takut atau resah, kita sudah mengedukasi untuk melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Kami mendapat pasien konfirmasi positif 2 orang kemarin dari hasil lab. Tapi untuk diketahui, 2 positif itu adalah orang tanpa gejala. Tapi hasil swab tenggorokannya positif. Jadi orang ini tidak sakit, tapi dia merupakan pasien positif yang kita namakan OTG, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala ini harus lebih hati-hati kita perlakukan karena mereka ini biasanya walaupun harus isolasi karantina mandiri di rumah, pasti masyarakat yang pengalaman yang lalu resah minta diisolasi juga. Sebenarnya kalau protokol dari Kementerian Kesehatan, OTG yaitu orang tanpa gejala hasil COVID testnya positif itu tidak perlu diisolasi di suatu tempat. Namun karena situasi penduduk kita yang resah dengan ada OTG yaitu orang tanpa gejala di mana hasil COVID testnya positif, akhirnya kita mengambil suatu kebijakan Bapak Gubernur, kalau untuk di Provinsi Lampung atau yang dekat dengan Bandar Lampung kita tempatkan di Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Jadi sebenarnya orangnya sehat tapi COVID testnya swab tenggorokannya positif. Nah ini ada 2 pasien dari Lampung Utara. Tadi sudah dikon antara Pak Gubernur dengan bupati-bupati Provinsi Lampung, mendapat informasi dari Bapak Bupati Lampung Utara, 2 pasien konfirmasi positif ini ada yang kita kenal dengan orang tanpa gejala akan diisolasi di asrama haji di Lampung Utara. Nah, apakah bagaimana perjalanan pasien positif ini? Saya sampaikan sekali lagi kepada teman media bahwa kami belum ada transmisi lokal. Jadi semua pasien kami yang positif itu ada hubungannya dengan bepergian atau bertemu dengan orang-orang dari daerah zona merah atau daerah terjangkit. Yang pasien ini yang satu laki-laki 29 tahun, tanggal 17 Maret 2020 OS melakukan dakwah di Papua, Wamena dan Sorong selama 3 bulan. Nah, OS sempat mengalami malaria. Lalu tanggal 18 sampai 24 Maret 2020 dari Papua langsung ke Goa, Sulawesi Selatan naik pesawat untuk mengikuti pertemuan Ijtima Jamaah Tabligh se-Asia. Selanjutnya 25 Maret 2020 berkunjung ke Jakarta Utara menggunakan pesawat atau ke pondok pesantren di Ancol. Ini saya tentu akan berhubungan dengan Kadis Kesehatan DKI agar dia membantu tracing siapa yang bertemu dengan pasien kami yang laki-laki 29 tahun ini. Ya, 26 Maret tiba di Kota Bumi, Lampung Utara menggunakan bus Damri. Ya. 26 Maret 2020 melaporkan data OTG ke Puskesmas Kota Bumi. Jadi kita salut sebenarnya sama pasien kita nomor 29 ini karena merasa sudah berpergian dari
Wamena, lalu menuju ke Goa, di mana di sana sudah ada konfirmasi positif. Secara volunteer dia melapor ke Puskesmas Kota Bumi 2. Ya, harusnya semua orang seperti ini ya. Kalau semua orang seperti ini, insya Allah mungkin kita bisa mengurangi orang-orang yang positif lainnya yang ada di Provinsi Lampung. Tanggal 6 April dilakukan rapid test ya, hasilnya reaktif. Tanggal 7 April karena dia positif dilakukan pemeriksaan swab, yaitu di orofaring dan nasofaring. Ya, hasilnya juga positif yang kami terima kemarin. Saat ini OS dalam keadaan sehat dan tidak ada keluhan. Kita doakan ya, mudah-mudahan bisa sembuh. Laki-laki 29 tahun. Pasien kami itu adalah nomor 16 ya. Nomor 17. Selanjutnya ada satu lagi pasien positif kami, laki-laki 52 tahun. Ya, itu kami namakan pasien kami nomor 18. Dari tanggal 18 Maret sampai 22 Maret juga melakukan pertemuan istimewa jamaah tablik se-Asia di Goa. Lalu tanggal 23 Maret tiba di Kota Bumi, Lampung Utara, dan OS berangkat dari Goa menggunakan kapal laut ya. 2 April OS dilakukan rapid test, jadi juga volunteer dia datang ya. Di rapid test hasilnya reaktif. Selanjutnya 6 April dilakukan swab orofaring dan nasofaring. Kondisi terakhir hasilnya OS-nya sehat dan tidak bergejala, tapi hasil konfirmasinya adalah positif. Nah, inilah 2 pasien baru kami, jadi positif konfirmasi COVID-19 tapi tanpa gejala, yang kita kenal dengan orang tanpa gejala ya. Sekarang sudah diisolasi di asrama haji di Lampung Utara. Ada pertanyaan juga, apakah Lampung akan mengajukan PSBB ya, pengamanan sosial berskala besar, ke Kementerian Kesehatan. Sampai pada saat ini tadi hasil Vikon antara Bapak Gubernur dengan Bapak Mendagri dan beberapa Menko tadi, bahwa kita Lampung belum akan mengadakan atau mengajukan PSBB. Ya, PSBB itu sebenarnya kata halus daripada lockdown loh. Ya, dia bermain manis aja. Tapi kita tidak akan mengadakan PSBB, tapi instruksi Bapak Presiden untuk PSBB dalam arti yaitu harus menjaga jarak minimal 1,5 sampai 2 meter, tetap jaga stamina tubuh ya, jadi dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dan gerakan masyarakat hidup sehat. Dan yang terakhir adalah hindari kerumunan. Itu sudah kami lakukan di Provinsi Lampung. Jadi setelah kita lakukan penyelidikan epidemiologis dengan melihat situasi kasus yang ada di Provinsi Lampung, sepertinya kita tidak merekomendasikan kepada Bapak Gubernur untuk mengambil langkah PSBB kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir nih ya. Apakah benar owner Novotel dan karyawan PT Sinar Laut terkena COVID? Jika benar, bagaimana riwayat perjalanan? Jika tidak, apakah tetap dilakukan tracing? Ya, memang owner dari Novotel ini waktu itu sempat dirawat sebagai PDP, tetapi hasil swabnya negatif. Ya, perlu saya sampaikan sekali lagi karena banyak sekali di hotline yang masuk. Apakah benar yang punya Novotel itu terkena COVID? Dalam hal ini saya nyatakan tidak, karena hasilnya dari swab tenggorokannya negatif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman media semua. Ingat, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu tentu akan menyenangkan hati dan penyakit akan tidak mudah datang. Tetap jaga stamina, tetap jangan lupa berdoa, dan tawakal ala Allah. Terima kasih.